sering kali menyebutkan kayak Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kenapa Kuala Lumpur? Apakah banyak lumpur? Apakah dulunya Kuala Lumpur ini berlumpur? Assalamualaikum, hai semua, thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin, insyaallah. So di video kali ini saya ingin membagikan hasil dari rasa penasaran mengenai makna dari kata Kuala Lumpur. Yes, Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia yang menjadi salah satu kota paling populer di Asia. Namanya sangat unik, terdiri dari dua kata yaitu Kuala dan juga Lumpur. Kadang-kadang ketika saya berada di Kuala Lumpur itu saya sering kali menyebutkan kayak Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kenapa Kuala Lumpur? Apakah banyak lumpur? Apakah dulunya Kuala Lumpur ini berlumpur? Nah, jadi untuk mengetahuinya, ayo kita cari tahu. Kuala Lumpur, kita akan bedah nama ini berdasarkan kamus dari Indonesia yaitu KBBI dan Malaysia yaitu Kamus Dewan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kuala memiliki arti dua makna. Ini saya bacakan ya. Yang pertama yaitu tempat pertemuan sungai dengan sungai atau sungai dengan laut, yang bisa dikatakan muara sungai. Dan yang kedua yaitu artinya muara bersama-sama dari beberapa aliran menjadi satu. Nah, ada juga kata rujukan yaitu berkuala yang merupakan sebuah kata kerja yang berarti bermuara. Contoh kalimatnya yaitu sungai itu bermuara di Selat Melaka, yang artinya sungai itu berakhir di Selat Melaka. Karena memang muara sendiri dalam KBBI memiliki arti tempat berakhirnya aliran sungai di laut, danau, atau sungai lain atau sungai yang dekat dengan laut. Sedangkan dalam Kamus Dewan, Kuala memiliki arti tempat sungai mengalir masuk ke laut atau tasik. Tasik ini danau ya dalam bahasa Indonesianya, dan juga ke muara. Nah, contohnya pelabuhan itu terletak di muara sungai. Sama juga seperti di KBBI, dalam Kamus Dewan pun merujuk pada kata berkuala yang sama dengan bermuara. Contohnya yaitu sungai itu bermuara di Selat Melaka. Jadi sungai itu berakhir di Selat Melaka. Nah, karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mempunyai akar bahasa yang sama, maka dapat disimpulkan makna dari kata kuala kurang lebih sama, yaitu pertemuan arus sungai dengan arus sungai atau arus sungai dengan laut. Nah, itu tadi penjelasan dari kuala. Sedangkan makna dari lumpur sendiri menurut KBBI yaitu tanah lunak dan berair atau tanah becek dan juga luluk. Rujukan lain yaitu kata kerja berlumpur. Dalam KBBI artinya satu, ada lumpurnya, dua, kena lumpur, kotor oleh lumpur, dan yang ketiga yaitu berendam atau berguling-guling di air yang banyak lumpurnya. Nah, kalau menurut Kamus Dewan, kata lumpur memiliki definisi tanah berair yang lembut, selut. Nah, rujukan lain yaitu berlumpur memiliki dua makna. Yang pertama mempunyai lumpur, penuh dengan lumpur, dan yang kedua berlumpur-lumpur, kena lumpur. Jadi dapat disimpulkan kalau Kuala Lumpur bermaksud bertemunya dua aliran sungai di tanah yang berlumpur. Emang betul dua aliran sungai, bukan laut? Nah, kesimpulan yang saya tarik tadi dengan mengatakan Kuala Lumpur bermaksud bertemunya dua aliran sungai yang berlumpur, memang terdapat dua sungai yang saling bertemu, tepatnya yaitu Sungai Klang dan Sungai Gombak. Bertemunya dua sungai ini posisinya itu ada di belakang Sultan Abdul Samad Building dan tak jauh dari Masjid Jami. Emang iya berlumpur? Nah, kalau teman-teman masih ingat dengan video saya sebelumnya yang mengupas tentang Petronas Twin Tower, di sana saya mengatakan kalau bangunan tersebut hampir menjadi menara miringnya Malaysia karena memang tanahnya yang lunak, ya bisa dikatakan berlumpur juga. Sampai akhirnya Petronas Twin Tower ini merupakan salah satu bangunan dengan fondasi paling dalam di dunia, yakni memiliki fondasi dengan kedalaman 120 meter. Nah, ini dilakukan agar Petronas Twin Tower tidak tenggelam atau roboh dan bisa tetap berdiri kokoh seperti sekarang. Sebenarnya masih banyak lagi data yang menjelaskan betapa berlumpurnya Kuala Lumpur di masa lalu. Tapi kalau saya jelaskan di video ini, judulnya jadi sejarah Kuala Lumpur dong ya. Nah, atau mau dibuatkan tentang hal ini? Silahkan coba komen.
Oke, kembali ke topik pembicaraan, bukan hanya Kuala Lumpur saja kota atau daerah yang namanya menggunakan kata kuala. Di Malaysia sendiri terdapat daerah lain yang menggunakan kata kuala, di antaranya seperti Kuala Terengganu, Kampung Kuala Kemaman, Kuala Dungun, Kuala Kangsar, Kuala Selangor, Kuala Perlis, dan Kuala Pilah. Di Indonesia sendiri banyak juga nama tempat yang menggunakan kata kuala, seperti Kuala Bali di Sumatera Utara, Kuala Baru di Aceh, Kuala Jelai di Kalimantan Tengah, Kuala Kencana di Papua, Kuala Kurung di Kalimantan Tengah, Kuala Tanjung di Sumatera Utara, bahkan salah satu bandara di Indonesia bernama Kuala Namu yang berada di Jalan Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. By the way, ada yang mau menambahkan nama daerah lainnya yang menggunakan kata kuala? Silahkan tulis di kolom komentar. So itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Dan tak lupa bagi yang ingin menambahkan atau memberikan koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja untuk video kali ini. So see you, bye.